Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usti Amalia. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif dari program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu poin dari Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana SDGs ini merupakan rencana yang dibuat oleh para pimpinan global termasuk Indonesia guna untuk meminimalisir berbagai masalah mengenai ketimpangan sosial dan berbagai masalah kompleks mengenai kesejahteraan sosial dan lingkungan. Khususnya pada poin nomor 12, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Singkatnya, pola konsumsi dan produksi berkelanjutan ini merupakan aksi melakukan lebih banyak hal berdampak positif untuk lingkungan dengan sumber daya yang minimal. Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan merupakan suatu perubahan yang sistemik. Selain itu, pola ini juga menjadi titik acuan untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Pernah nggak sih kita bertanya, mengapa kita memerlukan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan? Jadi, masih ada sekitar 1,2 miliar orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di satu sisi, yang kaya ingin lebih dan yang miskin bahkan tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya. Bumi yang lahannya semakin sempit dan populasi manusia yang semakin banyak menyebabkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan menjadi suatu hal yang sangat krusial. Dan pola konsumsi dan produksi yang umum diterapkan sekarang masih belum optimal. Dapat kita lihat dari data jumlah sampah bahan makanan yang ada. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa timbulan sampah nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Jadi jika diasumsikan timbulan sampah per orang per harinya itu sebesar 0,7 kg. Dilihat dari komposisinya, jenis sampah yang paling dominan dihasilkan oleh masyarakat Indonesia adalah sampah organik sebesar 50%, kemudian plastik sebesar 15%, dan kertas sebesar 10%. Sedangkan dari segi sumber, yang paling dominan adalah sampah rumah tangga sebesar 48%, kemudian pasar tradisional 24%, dan kawasan komersial sebesar 9%. Kajian dari Badan Pembangunan Perencanaan Nasional atau Bappenas menyebutkan juga bahwa masyarakat Indonesia menghasilkan limbah atau sampah makanan sebesar 184 kg per tahunnya per kapita. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah makanan di Indonesia juga menyumbangkan sebesar 44% atau hampir seluruh dari total sampah yang ada di Indonesia. Artinya, dengan mengurangi sampah makanan, tentu akan berdampak secara signifikan terhadap pengurangan sampah secara keseluruhan. Secara tidak langsung, pengurangan sampah dan limbah pangan dapat memberikan dampak positif dari sisi sosial, yaitu dari sisi ketahanan pangan dan kebutuhan nutrisi masyarakat. Sedangkan dari sisi ekonomi, pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan dengan meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kehilangan makanan di setiap lini rantai pasoknya. Tentu ini membutuhkan adanya faktor supply dan demand yang seimbang, serta adanya inventory produksi yang sesuai. Di masa pandemi COVID-19 ini, telah menyebabkan berhentinya banyak kegiatan produksi akibat pembatasan mobilitas manusia. Akibatnya terjadi supply shock dan demand shock secara bersamaan dan menimbulkan adanya gap antara produksi dan konsumsi. Contohnya saja, sekarang produksi minyak mentah terus mengalami penurunan di sepanjang tahun ini, sedangkan konsumsinya terus mengalami penaikan. Tentunya ini membutuhkan adanya inventory control atau pengendalian stok, yaitu usaha yang dilakukan perusahaan dalam penyediaan barang kebutuhan untuk proses produksinya. Tujuannya agar proses produksi bisa terpenuhi secara optimal dan proses produksi berjalan lancar sehingga bisa mengurangi resiko kekurangan barang. Ini juga akan sangat membantu tercapainya salah satu tujuan dari poin 12 ini, yaitu mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen.
dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian pasca panen. Tentu tanpa adanya inventory control, keseimbangan supply dan demand, dan dengan masih banyaknya timbulan sampah organik yang dihasilkan per kapita, maka ini masuk dalam konteks mubazir. Nah, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa mubazir ini termasuk pemborosan atau membuang-buang harta termasuk makanan. Larangan perilaku mubazir terdapat salah satunya pada Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa perilaku pemborosan adalah merupakan kebiasaan syaitan. Siapapun yang melakukan tindakan tersebut, maka dapat dikatakan sebagai saudara-saudara syaitan. Bukan hanya diatur dalam Al-Quran saja, tapi anjuran menghargai makanan juga dilakukan oleh para cendekiawan muslim sejak dulu kala. Jika ditanyakan, apakah ada ilmu matematika yang dapat mengatasi permasalahan tersebut? Tentu jawabannya ada. Jadi peranan ilmu matematika dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dalam perkembangan sains dan teknologi, publik tidak hanya membutuhkan ilmu murni saja, karena matematika mempunyai peranan penting dalam perkembangan teknologi digital atau revolusi industri keempat. Matematika terapan dapat menyelesaikan masalah nyata yang terjadi di sekitar masyarakat. Masalah tersebut dibangun menjadi sebuah model matematika, kemudian model matematika itu disimulasikan dan diselesaikan secara analitik maupun secara numerik. Hasilnya dapat menjadi sebuah keputusan dalam pengambilan keputusan dari masalah yang kita hadapi. Jadi dapat ditinjau dari segi pembelian optimasi inventory produk dan jumlah pesanan di suatu produksi dengan harapan mampu mendapatkan nilai inventory dan keuntungan yang optimal dengan menggunakan Fuzzy Interference System atau FIS, menggunakan metode Mamdani dan menggunakan bantuan dari aplikasi MATLAB. Nah, ada yang tahu nggak apa itu aplikasi MATLAB? Jadi, aplikasi MATLAB adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang secara khusus digunakan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Dengan menggunakan FIS atau Fuzzy Inference System, optimasi inventory produk dan jumlah pesanan pada suatu produksi memiliki 4 variabel input dan 1 output. Dengan menggunakan Fuzzy Inference System, pada MATLAB dapat kita lihat output grafiknya pada gambar berikut. Dan yang lebih memudahkannya lagi, FIS ini akan menghasilkan output berupa fungsi keanggotaan variabel pemakaian, variabel jumlah pesanan, variabel harga, dan variabel lama terjual dengan tampilan grafik yang mudah dibaca. Jadi, pada gambar kedua ini menjelaskan fungsi keanggotaan kurva yang turun digunakan untuk mempresentasikan himpunan jumlah fuzzy ketersediaan barang sedikit, dan untuk fungsi keanggotaan kurva yang naik untuk himpunan fuzzy jumlah tersediaan barang yang banyak. Untuk fungsi keanggotaan kurva segitiga digunakan untuk mempresentasikan himpunan fuzzy jumlah ketersediaan barang sedang. Begitupun dengan cara membaca grafik fungsi keanggotaan variabel jumlah pesanan, variabel harga, dan variabel lama terjual. Berdasarkan pengujian, jumlah nilai pesanan yang dikeluarkan oleh perhitungan FIS ini lebih optimal untuk perhitungan jumlah pemesanan berikutnya dan berdampak juga pada nilai inventory di suatu produksi atau suatu perusahaan. Maka penerapan Fuzzy Inference System, metode Mamdani pada sistem yang dibuat dapat membantu suatu produksi dalam menentukan optimasi inventory dan pesanan barang. Dengan begitu pula, secara tidak langsung, FIS ini dapat membantu pengurangan timbulan sampah akibat dari supply dan demand, serta inventory yang belum sesuai. Dengan begitu, dapat menghindarkan kita dari perilaku mubazir, serta dapat mengoptimalisasi pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mendukung target dari poin ke-12 ini. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.